Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy morning, how are you student? I hope so. Be healthy, be fun, and always be the best. Hari ini pembelajaran biologi kita akan melanjutkan tentang pembelajaran filum Arthropoda. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kalian pasti udah pernah tahu ya apa itu krustase, insekta, kemudian myriapoda. Nah, ini hewan-hewan contoh dari arthropoda. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani yaitu arthos yang artinya segmen atau beruas. Dan ada poda yang artinya kaki. Jadi arthropoda adalah hewan yang beruas-ruas tubuhnya, bersegmen-segmen, dan dia mempunyai kaki. Nah, tubuhnya tertutup di sini yang namanya zat kitin sebagai rangka luar. Nah, ini kebanyakan keras ya. Kemudian filum Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan ya. Ada yang mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan mirip lainnya. 4 dari 5 bagian dari spesies hewan arthropoda, hampir 90% dari seluruh jenis hewan yang diketahui oleh manusia adalah arthropoda. Arthropoda termasuk hewan triploblastik coelomata, artinya memiliki rongga tubuh yang sesungguhnya, yaitu basil pelipatan mesoderm. Ini hewan triploblastik coelomata ya. Berikut contoh ciri umum dari filum Arthropoda. Yang pertama jelas ya, tubuhnya beruas yang terdiri atas kepala atau caput, dada, toraks, dan perut atau abdomen. Bentuk tubuhnya bilateral simetris, tripoblastik, dan terlindungi oleh rangka luar, yaitu kitin. Alat pencernaannya sempurna, yaitu dari mulut, kemudian terdapat rahang, kemudian dapat mengunyah atau menghisap ya. Dan ada alat ekskresinya, yaitu anus. Kemudian sistem peredaran darahnya terbuka. Jantung terletak di daerah dorsal atau punggung rongga tubuh. Sistem pernafasannya, kalau yang hidup di air biasanya bernafas dengan insang. Yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru, buku atau permukaan kulit dan trachea. Sistem saraf berupa tangga tali, ganglion otak berhubungan dengan alat indera. Arthropoda memiliki alat indera seperti adanya antena, mata tunggal, mata majemuk, pendengaran, dan statosis atau alat keseimbangan pada krustasea, golongan udang-udangan ya. Alat ekskresi berupa kausal atau kelenjar hijau dan saluran Malpighi. Alat reproduksinya biasanya terpisah. Kebanyakan fertilisasinya ada di luar tubuh atau internal. Ini golongan dari filum Arthropoda ya. Nah, nanti bisa kita pelajari satu persatu. Hari ini kita akan mempelajari 4 kelas besar dari Arthropoda. Yang pertama insekta, golongan dari kayak misalnya kupu-kupu, kemudian krustasea, ini golongan dari udang-udang, kemudian arachnida, ini bisa dilihat ada laba-laba, dan myriapoda, contoh dari lipan. Nah, kita mulai satu persatu. Yang pertama tentang krustasea. Ini golongan udang-udangan ya, sebagai contoh ada lobster, udang, ataupun dari kepiting. Ciri umumnya, tubuh krustase bersegmen ya atau beruas. Kemudian terdiri atas sefalotorak serta abdomen di bagian perutnya. Bagian anterior atau ujung depan tubuh
besar dan lebih lebar di sini, ya, ujung interior. Kemudian di posterior, di bagian belakang di sini, itu adalah ujungnya sempit. Jadi yang depan lebar, belakang sempit. Di bagian kepala terdapat beberapa alat mulut ya, seperti dua pasang antena, kemudian satu pasang mandibula untuk menggigit dan menggigit mangsanya. Kemudian alat geraknya berupa kaki, satu pasang setiap ruas dan berfungsi untuk berenang atau merangkak menempel di dasar perairan. Kemudian ada satu pasang maksila dan satu pasang maksiliped yang berfungsi menyaring makanan dan mengantarkan makanan ke mulut. Ini sebagai bagian dari krustasea ya. Ini ada kaki, kemudian ini ada antena dan lain sebagainya. Lebih jelasnya perhatikan pada gambar berikut ini ya. Ini adalah bagian tubuh dari krustase. Ini ada maksipilen untuk penyaring makanan, kemudian ada antena sebagai alat keseimbangan. Abdomen ini di bagian perut. Ini kaki jalan atau periopod, dan ini ada seliped untuk mencari makan dan pelindung. Kita belajar tentang fisiologis dari krustase. Yang pertama itu adalah tentang pencernaannya. Makanannya berupa bangkai atau tumbuhan dan hewan lain ya. Ada yang parasit dan alat pencernaannya terdiri dari 3 bagian, tembolok, lambung otot, dan lambung kelenjar. Kemudian untuk peredaran darahnya itu peredaran darah terbuka ya, tidak melalui pembuluh darah. Darah tidak mengandung Hb atau hemoglobin, melainkan mengandung hemosianin. Kemudian untuk pernafasannya, bernafas dengan insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil, yaitu dengan menggunakan seluruh permukaan tubuh dan memiliki jantung. Alat indera dan sistem sarafnya ada sepasang mata majemuk bertangkai, kemudian ada 2 pasang antena, alat pencium dan peraba. Pada sistem sarafnya berupa tangga tali terdiri dari pengumpulan dan penyatuan ganglion. Reproduksinya bersifat diesis ya, berkelamin satu. Pembuahannya terjadi di eksternal luar tubuh. Telur menetas menjadi larva yang berkaki 3 pasang dan bersilia. Berdasarkan ukuran tubuhnya, krustase dikelompokkan menjadi 2 subkelas besar. Yang pertama yaitu udang tingkat rendah di sini, yang namanya Entomostraca. Kemudian udang tingkat tinggi, yang dinamakan Malacostraca. Nah ini ada, nanti kita belajar satu persatu ya. Udang tingkat rendah dan udang tingkat tinggi. Yang pertama, yaitu Brachiopoda. Perhatikan pada gambar ya, itu adalah contoh dari Brachiopoda. Itu pada Dapiropulek dan Acephalus aquaticus. Hewan ini sering disebut kutu air dan merupakan salah satu penyusun zooplankton. Pembiakan berlangsung secara parthenogenesis. Kemudian ada Ostracoda. Nah, ini hidup di air tawar dan laut sebagai plankton. Ini contohnya pada Cypris candida. Kemudian ada Cephalopoda. Contohnya pada Argulus, hewan air laut dan air tawar, merupakan plankton juga ya, masih kecil, ini berarti ukurannya kecil. Kemudian ada Cirripedia. Contohnya itu adalah lepas atau bernacle. Nah, tubuh dengan kepala dan dada ditutupi karapaks berbentuk cakram. Hidup di laut, melekat pada batu atau benda lain. Dia hidupnya parasit, menempel kepada benda lain. Kemudian ada golongan Malacostraca. Ada Isopoda,
Contohnya itu adalah pada kutu perahu atau Onychus ocellius. Nah, ini biasanya ini pada kayu ya, dia menggigit kayu, pengerek kayu. Kemudian tubuhnya pipih dan berkaki sama. Ada juga Stomatopoda. Contohnya itu adalah udang belalang. Ini hidupnya di laut, bentuk tubuh mirip belalang sembah atau berwarna mencolok. Belakang kepala berkapak dan kepala memiliki 2 segmen anterior yang dapat bergerak. Kemudian yang paling terkenal itu adalah Decapoda ya. Decapoda itu contohnya pada udang, kepiting, kemudian rajungan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada kepala dada menjadi satu ya, atau yang disebut juga cephalothorax, yang ditutupi oleh karapak, mempunyai 5 pasang kaki dan 10 kaki atau 10 kaki. Hidup di air tawar dan beberapa ada hidup di laut. Peranan krustase ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Sebagai contohnya yang menguntungkan, yaitu sebagai bahan makanan yang berprotein, misalnya ada udang, lobster, ataupun kepiting. Dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan ya, jadi menyediakan makanan bagi ikan yang lain. Itu adalah golongan dari krustasea juga. Kemudian kalau yang merugikan contohnya adalah merusak galangan kapal. Ini anggota isopoda yang nanti memakan kayu-kayu tadi. Kemudian parasit pada ikan, kura-kura, misalnya pada Cirripedia dan Copepoda. Dan dapat merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya pada ketam. Nah, kita belajar yang kedua, yaitu tentang kelas insekta. Nah, kalau insekta banyak sekali ya, nanti contohnya ada belalang, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Insekta disebut juga serangga atau hexapoda. Hexapoda berasal dari kata hexa yang artinya 6 dan kata podos yang berarti kaki. Insekta mempunyai ciri khas berkaki 6 atau 3 pasang. Nah, ini. Habitatnya kebanyakan ada di semua tempat ya, kecuali di laut. Tubuhnya di sini ada cabut, kepala, kemudian torak, dada, dan abdomen di bagian perut. Kemudian daur hidupnya ada yang metamorfosis dan punya beberapa tipe pada mulutnya. Ada yang menusuk, penghisap, dan penjilat. Umumnya bersayap dan memiliki sistem respirasi. Nah, ini contoh dari mulut pada serangga, tipe mulutnya. Ada yang belalang itu tipe menggigit, kemudian pada lalat tipe menjilat, kemudian kupu-kupu itu menghisap, nyamuk itu tipe penusuk. Kemudian ada juga berbeda tipe pada kakinya. Contohnya kaki untuk menggali, ini. Kemudian untuk meloncat, belalang, untuk berenang, kumbang air, dan lain sebagainya. Secara fisiologi, insekta itu ada sistem organ pernafasannya, yaitu berupa trachea spirakel di kanan kiri pada tiap ruas. Sebagian larva bernafas dengan insang trachea pada bagian perutnya. Pencernaan juga sudah sempurna ya, dari mulut sampai anus. Peredaran darah masih terbuka. Kemudian sistem sarafnya disebut tangga tali dengan penerima rangsangan berupa mata, feses, antena, alat pembuatan suara, dan alat yang menimbulkan cahaya. Itu pada kunang-kunang. Ekskresinya melalui pembuluh malpighi dan reproduksinya itu adalah parthenogenesis dan bisa paidogenesis.
Maksudnya adalah partenogenesis itu perkembangan embrio tanpa dibuahi oleh spermatozoid, misalnya pada lebah. Ada juga yang reproduksinya dengan paidogenesis. Nah, ini partenogenesis yang berlangsung di tubuh larvanya itu sendiri. Jadi fertilisasi internal, pembuahan sel telur dan spermatozoid berlangsung pada induk betina. Insekta juga mengalami yang namanya adalah metamorfosis ya. Terbagi menjadi dua, sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna melalui beberapa tahapan ya, ini sebagai contohnya pada kupu-kupu. Ada masa telur, kemudian berkembang, menetas telurnya, kemudian menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kemudian dewasa kembali. Kalau tidak sempurna itu berarti ketika dia sudah dewasa, kemudian dia bertelur, setelah telurnya menetas, kemudian sudah jadi nimfa. Bentuknya hampir sama-sama betinanya. Maksudnya sama seperti belalang. Jadi tidak melalui masa yang namanya adalah kepompong. Makanya disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Untuk klasifikasinya ada yang namanya apterygota atau tidak punya sayap. Contohnya itu pada kutu buku Lepisma sakarisma. Kemudian kalau yang bersayap dibagi menjadi Orthoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, Homoptera, Lepidoptera, dan Isoptera. Kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama yaitu Orthoptera atau sayap lurus. Ini pada biasanya belalang sembah atau belalang ranting ya. Ini punya tipe mulut penggigit dan memiliki sepasang sayap. Sayap depan lebih tebal dan sempit yang disebut dengan takmina untuk menarik betina atau mengusir saingannya. Sayap belakangnya di sini lebih tipis. Namanya disamakan sayap lurus. Yang selanjutnya yaitu sayap perisai atau Ordo Coeloptera. Ini pada kumbang kelapa atau kumbang buas air ya. Ini bermetamorfosis sempurna, bersayap dua pasang. Sayap depan keras, tebal, dan mengandung zat tanduk atau elytra. Kemudian pada sayap di belakangnya itu ada selaputnya di sini. Tipe mulutnya penggigit. Contohnya ini banyaknya pada kumbang kelapa. Kemudian sayap selaput. Kalau sayap selaput itu pada lebah ini ya. Bersayap dua pasang, tipis seperti selaput. Tipe mulutnya menggigit dan menjilat ya. Contohnya ini perhatikan pada lebah madu atau Apis indica. Kemudian ada Ordodiptera, sayap sepasang. Ini pada nyamuk, kemudian pada nyamuk biasa bisa, kemudian pada lalat, itu adalah contoh dari Ordodiptera. Sepasang sayap depan dan sepasang sayap belakang berubah menjadi alat keseimbangan ya ini fungsinya. Dan dia punya tipe mulut penusuk dan penghisap atau penjilat. Kemudian ada juga sayap setengah atau Ordo Hemiptera. Itu contohnya pada walang sangit yang mempunyai dua pasang sayap dan sepasang tebal dan sepasang lagi seperti selaput, makanya bersayap setengah. Kemudian ada juga bersayap sama, itu pada contohnya itu warang hijau atau warang coklat. Nah ini bersayap sama ya ukurannya. Sayap depan dan belakang ukurannya sama dan bentuknya transparan. Ada juga ini adalah sayap sisik pada banyakkan kupu-kupu atau Ordo Lepidoptera ya. Kemudian ada juga sayap tipis pada Ordo Isoptera. Contohnya itu ada pada rayap atau anai-anai. Kedua sayapnya tipis seperti jaringan selaput.
Nah, ini ada peranan yang menguntungkan, ada juga yang merugikan ya. Pada insekta, terutama golongan kupu-kupu dan lebah, sangat membantu para petani karena dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Kemudian, pada misalnya lebah madu menghasilkan madu ya. Kemudian dalam bidang industri, kupu-kupu ulat sutra membuat kepompong ya. Kemudian dapat dijadikan sebagai penghasil sutra. Ini. Kalau yang merugikan banyak ya, kebanyakan itu sebagai penular atau pembawa bibit penyakit seperti tifus dan kolera, disentri. Kemudian dapat merusak tanaman budidaya seperti belalang, kumbang kelapa, ataupun ulat. Parasit pada tubuh manusia juga. Kemudian merusak bahan makanan yang disimpan seperti tepung, kedelai itu contohnya pada kumbang beras, kepek. Kemudian serangga banyak hidup parasit pada ternak maupun ikan juga. Nah, kita lanjut ke kelas arachnida. Ciri umumnya. Coba perhatikan pada gambar berikut ya. Tubuh bersegmen terdiri atas cephalothorax ya, terdiri dari abdomennya tak beruas. Di bagian cephalothorax terdapat organ-organ seperti ini, ada 4 pasang kaki, 8 buah mata sederhana di bagian depan, dan sepasang kalisera atau taring pisau mengandung racun ya. Kemudian ada sepasang pedipalpus. Kemudian ada juga organ di depan yang menghasilkan sutera atau spinneret. Alat geraknya berupa 4 pasang kaki dan sepasang pedipalpus untuk memegang makanan. Ini contohnya. Secara fisiologis, ini respirasinya dengan paru-paru buku, kemudian pencernaannya ini dimulai dari mulut, kemudian ke anus juga, peredaran darahnya terbuka dan menggunakan jantung, sarafnya persatuan ganglion-ganglion, dan alat indranya terdiri dari 8 buah mata sederhana dan sepasang pedipalpus. Reproduksinya dapat secara seksual atau fertilitas internal, hewan jantan dan betina terpisah diesis. Ada juga yang ovipar, ovovipar, dan vivipar. Nah, ini ada kalajengking, laba-laba, dan lain sebagainya ya. Ada 3 ordo besar. Yang pertama itu adalah Scorpionida. Nah, ini contohnya pada kalajengking. Kemudian ada ordo Arachnoida. Nah, ini pada laba-laba. Ini menghasilkan benang seperti sutra atau spinaracle ya kalau pada laba-laba. Kemudian ada Acarina. Contohnya itu pada caplak kudis, caplak sapi, atau pada tungau. Berikut contoh peranan dari arachnida. Nah, arachnida berperan untuk mengendalikan populasi serangga, terutama serangga hama. Hewan ini juga merugikan manusia, terutama hewan acarida, misalnya caplak menyebabkan gatal atau kudis pada manusia. Ini kudis. Kemudian ada juga Pseudotus equus menyebabkan kudis pada ternak domba, kelinci, ataupun kuda. Ada juga tungau kudis telinga menyerang anjing ataupun kucing. Nah, kelas yang terakhir yaitu Myriapoda. Ciri umum dari Myriapoda, tubuhnya terdiri atas kepala, cepalo, dan perut atau abdomen, tanpa dada atau toraks. Exoskeleton berupa kulit keras ya, ini dari zat kitin. Fungsinya melindungi alat-alat dalam, kemudian tempat melekatnya otot, dan memberi bentuk tubuh. Kulit kitin yang tipis terletak pada perbatasan antara 2 segmen ini. Ini secara fisiologisnya pencernaannya sudah lengkap, mulai mulut sampai anus, kemudian respirasi atau pernafasannya dengan trakea, sistem peredaran darahnya terbuka, kemudian ekskresinya melalui 2 buah saluran Malpighi,
Syarafnya sistem saraf tali dengan alat penerima rangsang berupa sepasang mata tunggal, dan reproduksinya sudah secara fertilisasi internal, ada juga yang vivipar ataupun ovipar. Berdasarkan alat geraknya terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama silopoda, yaitu alat gerak sepasang kaki di setiap segmen. Yang kedua diplopoda, alat geraknya dua pasang kaki di setiap segmen. Nah, ini contoh dari silopoda ya, pada kelabang. Cirinya tubuh agak gepeng ya di sini, terdiri atas kepala dan badan yang berluas. Kemudian kalau kelas diplopoda itu sebagai contohnya kaki seribu. Sudah pernah lihat ya kalau ini kaki seribu. Tubuhnya berbentuk silindris dan berluas-luas, terdiri atas kepala dan badan. Hidup di tempat lembab, gelap, dan banyak tumbuhan yang telah membusuk. Untuk peranannya, Myriapoda dianggap mengganggu meski tidak membahayakan ya. Kalau keuntungannya, Myriapoda ikut andil dalam memecah bahan-bahan organik, ya tadi misalnya dedaunan dan lain sebagainya. Kemudian dedaunan atau serasah, kemampuannya ini memakan partikel-partikel sampah atau detritus menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan humus. Serasah ialah lapisan daunnya atau ranting di dasar hutan atau kebun. Proses penghancuran serasah tidak langsung ditangani mikroorganisme karena mikroorganisme justru menguraikan kotoran-kotoran pada hewan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung tanya Miss Septi ya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Miss akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.